Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan juga tetap semangat belajar. Walaupun sekarang ini kalian masih belajar di rumah. Hari ini kalian akan belajar bersama Bapak. Nama Bapak Rizdianur. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sambil menundukkan kepala, berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kemudian juga pembelajaran 3. Namun, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dengan kalian. Dan pertanyaan Bapak ini, Bapak yakin pasti kalian pernah mengalami ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begini pertanyaannya, apa yang kalian rasakan saat kalian berada di bawah pohon ketika siang hari yang terik? Ayo, apa coba? Biasa Pak. Dingin, sejuk, bernapasnya enak. Nah, jawaban kalian udah betul. Nah, udara di sekitar pohon itu terasa sejuk, itu karena daun-daun pada pohon tersebut itu memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis, dan oksigen yang diproduksi daun-daun tadi itu akan disebarkan ke lingkungan sekitar melalui udara, dan kita yang berada di bawah pohon tersebut kita akan menerima langsung udara yang kaya akan oksigen tersebut. Perlu diketahui anak-anak, udara yang kaya akan oksigen itu sangat bagus bagi alat pernapasan kita, terutama paru-paru. Menghirup udara yang kaya akan oksigen itu merupakan salah satu cara kita merawat dan juga memelihara alat pernapasan kita, selain berolahraga dengan teratur tentunya. Coba kalian bandingkan nih. Kalian bandingkan dengan udara yang di jalan raya dengan kendaraan yang padat. Coba itu. Kita akan sulit untuk bernapas. Kenapa? Karena udara di jalan raya tersebut itu banyak mengandung karbon dioksida, dan karbon dioksida tersebut itu tidak bagus bagi alat pernapasan kita. Mengapa sekarang banyak pohon-pohon ditanam di jalan raya? Nah, itu karena supaya pohon-pohon tersebut dapat menyerap karbon dioksida dan menggantinya dengan oksigen. Kenapa seperti itu? Supaya alat pernapasan kita tetap sehat. Nah, sekarang Bapak ada sebuah teks bacaan. Bapak akan jelaskan ini, nanti kalian kembali mengulang membacanya di rumah. Kalian perhatikan ya penjelasan dari Bapak. Hari menanam pohon. Nah, dahulu Indonesia ini dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan ini disematkan karena di Indonesia itu terdapat hutan yang sangat luas. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di muka tadi, bahwa hutan dengan pohon-pohon serta daun-daun yang lebat itu akan memproduksi oksigen. Semakin banyak hutan, semakin banyak daun, semakin melimpah juga oksigen yang diproduksi. Dan oksigen tadi itu sangat bagus bagi alat pernapasan kita, terutama paru-paru. Kemudian oksigen juga itu merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun nih, sekarang hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran dan juga penebangan liar. Kebakaran itu bisa disebabkan karena dua faktor. Bisa karena faktor alam, bisa juga karena faktor manusia. Kalau faktor alam misalnya seperti ini nih, pada saat kemarau yang panjang, ranting-ranting, daun-daun itu akan sangat kering. Kemudian
angin yang berhembus itu akan mengakibatkan pergesekan antara ranting-ranting tadi, sehingga menimbulkan percikan api. Daun-daun dan ranting-ranting yang sudah sangat kering itu akan mudah terbakar, sehingga menimbulkan api yang sangat besar. Sehingga itulah terjadi kebakaran. Itu karena faktor alam. Sedangkan kalau faktor manusia, ini biasanya kebakaran sengaja dilakukan untuk membuka lahan perkebunan, misalnya untuk membuka lahan pertanian. Kemudian bisa juga hutan dibakar itu untuk membuka lahan pemukiman bagi penduduk. Kemudian nih kita lihat pada tanggal 28 November, nah itu diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Hari Menanam Pohon itu dimulai sejak tahun 2015 pada tanggal 26 November, di mana pada waktu itu Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu menanam 10.000 pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dan pohon yang ditanam pun bermacam-macam anak-anak. Termasuk juga buah-buahan yang dapat dimakan. Dan nanti nih, kalau kalian ada jalan-jalan ke Banjarmasin, coba sekali-sekali kalian jalan-jalan ke Sultan Adam, ke Taman Hutan Rakyat tersebut untuk melihat. Kita lanjutkan, kita dapat berperan mengembalikan paru-paru dunia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menanam pohon di lingkungan sekitar, atau biasa juga disebut dengan reboisasi, penanaman kembali hutan-hutan yang telah gundul. Kita semua nih, Bapak, kalian, anak-anak kelas 5 atau keluarga-keluarga kalian itu juga dapat berperan membantu mengembalikan paru-paru dunia tersebut. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ya dengan menanam pohon. Jangan menanam pohon. Terus apakah menanam pohon harus di hutan? Tidak juga. Menanam pohon tidak harus di hutan. Menanam pohon bisa dilakukan di lingkungan sekitar. Bisa di sekitar rumah, bisa juga di sekitar lingkungan sekolah kalian. Namun kalau kalian tidak bisa menanam pohon, ada cara lagi ini. Cukup dengan memelihara dan juga merawat pohon tersebut, jangan sampai rusak. Itu juga salah satu cara kita berperan dalam membantu pemerintah mengembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira sudah paham atau belum? Mudah-mudahan sudah paham. Nah, tugas kita sekarang yaitu mencari informasi-informasi yang ada di dalam teks bacaan di sini. Bagaimana Pak mencarinya? Teks bacaan seperti ini banyak. Nah, kalian cukup menjawab pertanyaan dari kata apa, siapa, mengapa, pohon apa, di mana, dan juga kapan. Cuma jawaban dari sini itu harus sesuai dengan teks bacaan yang sudah dijelaskan tadi. Kita jawab sama-sama ya. Ini sengaja Bapak tidak kasih jawaban langsung. Kenapa? Supaya nanti kalian di rumah bisa kembali mengulang, menjawab sendiri pertanyaan yang ada di sini. Seperti itu. Kita mulai. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan tadi pada teks? Menanam pohon. Tepat sekali. Kemudian, siapa yang melakukannya? Pak Presiden kita pada tahun 2015 kemarin, yaitu Bapak Joko Widodo. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menanam pohon? Apa?
untuk mengurangi kerusakan hutan. Pohon apa yang ditanam? Apa tadi? 10.000 pohon tadi. Pohon apa yang ditanam? Bermacam-macam. Termasuk juga pohon yang buahnya dapat dimakan. Kemudian nih, pertanyaan selanjutnya, di mana kegiatan tersebut dilakukan? Kegiatan menanam pohonnya di mana? Di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kapan hari penanam pohon diperingati? Pada tanggal 28 November. Nah, anak-anak, kita sudah menjawab tadi semua pertanyaan di sini. Nanti kalian coba lagi menjawab di rumah. Buka buku tugas kalian, dijawab seperti yang Bapak jelaskan tadi dan Bapak kasih contoh tadi. Supaya kalian ingat dan juga paham betul informasi-informasi yang terdapat dalam teks bacaan hari menanam pohon. Nah, anak-anak, kita istirahat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan pembelajaran sesaat lagi. Nah, anak-anak, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Tentunya masih semangat ya, harus semangat. Tadi kita sudah membaca teks bacaan tentang hari menanam pohon. Di mana dari teks bacaan tersebut, kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat, itu punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Tadi caranya dengan seperti apa? Yaitu dengan menanam pohon. Selain merawat lingkungan tadi, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan tempat tinggal kita. Pertanyaan Bapak nih, kalian tahu tidak makna dari tanggung jawab? Sudah? Belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, nih Bapak jelaskan makna daripada tanggung jawab. Kita lihat di sini. Tanggung jawab itu adalah sikap dan juga perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara, maupun juga Tuhan Yang Maha Esa. Untuk lebih memahami makna tanggung jawab, kalian harus tahu dahulu tugas dan kewajiban kita itu apa. Seperti itu. Sebagai contoh nih, misal kalian kan seorang pelajar sekolah dasar, yang mana tugas kalian yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, kewajiban kalian juga menaati peraturan yang ada di sekolah. Kalau kalian melakukan itu, melaksanakan itu semua, belajar dengan sungguh-sungguh, juga mematuhi peraturan sekolah, serta menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, maka kalian termasuk orang yang bertanggung jawab. Berbeda kalau kalian tidak melaksanakan itu semua, tidak melaksanakan tugas kalian, tidak melaksanakan kewajiban kalian, artinya tugas tidak dikerjakan,
peraturan sekolah dilanggar, nah maka kalian bukan termasuk orang yang bertanggung jawab. Atau nih satu lagi contoh, misalnya Bapak ini kan seorang guru. Jadi tugas Bapak itu adalah mendidik kalian. Mendidik itu tidak hanya dengan memberikan materi pelajaran maksud Bapak. Bisa dengan memberikan tugas-tugas, kemudian lagi memberikan nasihat-nasihat kepada kalian agar kalian ke depannya menjadi lebih baik. Bisa juga dengan memberikan teladan kepada kalian. Nah, kalau misalnya Bapak memberikan itu semua pada kalian, menyampaikan materi, memberikan tugas, memberikan tauladan, nah, maka Bapak akan dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab. Berbeda misalnya kalau Bapak tidak melakukan itu semua dengan alasan yang dibuat-buat. Misalnya nih, Bapak tidak memberikan materi pada kalian hari ini karena misalnya Bapak buat alasannya sakit atau apa seperti itu. Kemudian Bapak juga tidak memberikan tugas untuk kalian. Nah, Bapak bisa dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tugas dan kewajiban Bapak tidak Bapak laksanakan seperti itu. Jadi intinya begini, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya yang memang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa, maka seorang tersebut termasuk orang yang bertanggung jawab. Dan juga tanggung jawab ini itu merupakan sifat yang terpuji dan hendaknya itu dimiliki oleh setiap individu. Nah, berikut ini adalah tanggung jawab setiap individu atau setiap orang nih, seperti itu. Tanggung jawab apa saja yang dimiliki oleh setiap orang. Itu ada tanggung jawab terhadap diri sendiri tadi. Kemudian apa lagi? Terhadap keluarga, terhadap lingkungan masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nih Bapak kasih contoh di sini. Kita lihat. Untuk tanggung jawab terhadap diri sendiri tuh. Nah, contohnya gambar orang mandi. Loh, kenapa gambar orang mandi, Pak? Nah, begini. Tuhan itu memberikan kita badan yang sempurna, sehat, seperti itu. Jadi tugas dan kewajiban kita yaitu merawat dan menjaga badan kita agar tetap sehat. Bagaimana caranya merawatnya, Pak? Tuh, dengan mandi secara teratur. Kemudian mandi juga anak-anak, jangan asal mandi. Mandi pakai sabun supaya bersih dan sehat badannya seperti itu. Contoh yang kedua, belajar. Sudah menjadi kita ketahui bahwa belajar merupakan tanggung jawab kita sebagai diri sendiri. Dan belajar ini tidak hanya kalian anak-anak. Bapak juga sampai saat ini masih belajar. Cuma cara dan materi saja yang berbeda belajarnya. Kalau kalian belajar pembelajaran, belajar masalah materi-materi yang di buku. Nah, kalau Bapak belajarnya dengan materi-materi yang lain. Kita lanjut, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, untuk tanggung jawab terhadap keluarga, perlu diketahui di sini bahwa tanggung jawab terhadap keluarga itu merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Siapa-siapa saja anggota keluarga? Anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Semua anggota keluarga itu punya kewajiban menciptakan suasana yang hangat dan juga menyenangkan di dalam rumah. Sebagai contoh nih, apa-apa saja
tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tuh kalian lihat pada gambar satu keluarga sedang berkumpul bercengkrama seperti itu. Dimana orang tua itu punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk meluangkan waktunya pada anak-anaknya bercengkrama, ngobrol seperti itu. Nah, nanti di rumah anak-anak, kalian perhatikan orang tua kalian. Biasa enggak kalian kumpul seperti ini? Ada enggak waktu orang tuanya yang diluangkan berkumpul seperti ini? Nanti kalau tidak ada, kalian bisa tanya, Pak, coba sekali-sekali berkumpul meluangkan waktu untuk kami. Cuma pertanyaan seperti itu kalian perhatikan dulu orang tuanya sedang melakukan apa. Kalau orang tuanya sibuk, jangan. Pada saat suasana yang santai seperti itu. Dan memang tugas kewajiban orang tua berkumpul dengan anak, mendengarkan cerita-cerita anak seperti itu. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua, yaitu nah nih kalian lihat, bergotong royong membersihkan rumah. Jadi setiap anggota keluarga itu memang punya tanggung jawab untuk membersihkan rumah. Tidak hanya ayah, ibu, kakak, ataupun adik. Bagaimana anak-anak kelas 5? Dari penjelasan Bapak yang panjang lebar tadi, serta contoh gambar-gambarnya tadi, mudah-mudahan membuat kalian paham akan makna dan juga contoh tanggung jawab. Anak-anak, kita istirahat dulu sejenak. Kita akan lanjutkan setelah ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan simpulkan sama-sama pelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama, kita dapat menggali sebuah informasi dengan menjawab pertanyaan dari kata apa, siapa, mengapa, di mana, dan juga kapan. Nanti kalau anak-anak punya tugas oleh gurunya mencari sebuah informasi dari sebuah teks bacaan, kalian tinggal menjawab dari kata itu tadi. Tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Dan tanggung jawab setiap individu itu meliputi tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Seperti menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, kenyamanan lingkungan masyarakat itu sendiri. Sampai situ bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah-mudahan. Selanjutnya Bapak akan kasih kalian tugas di rumah. Tugasnya apa, Pak? Nah, tugasnya menjawab pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, sebutkan beberapa kata tanya yang digunakan untuk menemukan informasi dalam sebuah teks. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang ketiga, sebutkan
contoh perilaku tanggung jawab terhadap hal-hal di bawah ini. Yang pertama terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, dan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Soal yang terakhir, yang keempat, sebutkan contoh perilaku tanggung jawab sebagai warga masyarakat, minimal 2. Nah, nanti tugas ini bisa kalian catat dahulu atau kalian foto dahulu. Nanti kalian kasihkan ke guru kelas kalian, Bapak atau Ibu guru, biar beliau akan menilai, mengoreksi maksud Bapak, dan juga akan memberi nilai daripada jawaban kalian di sini. Dan juga untuk Bapak Ibu guru kelas 5, minta tolong nanti apabila ada siswanya mengasih tugas tadi, tolong juga dinilai dan dikoreksi dan juga dinilai seperti itu. Demikian pembelajaran dari Bapak. Satu lagi pesan Bapak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.